Lama sudah ku menanti. Lama sudah ku menanti. Banyak cinta datang dan pergi, tapi tak pernah aku senyaman ini. Mungkin dirimulah cinta sejati. Tak akan ku ragu lagi, ku jaga sampai ke ujung nadi. Takkan ku sia-siakan lagi, buat hidupku lebih berarti. Cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Tak akan ku ragu lagi, ku jaga sampai ke ujung nadi. Takkan ku sia-siakan lagi, buat hidupku lebih berarti. Cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Takkan ku sia-siakan lagi, buat hidupku lebih berarti. Cintamu senyaman mentari
Selamat siang, Bu Ida. Selamat siang. Bu Ida, di sini manggilnya Bu atau Mbak ya? Manggil Mbak aja, Mbak Galuh. Siap, Mbak Ida. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan untuk berbagi di acara di siang menjelang sore hari ini. Terima kasih banyak, Mbak Ida. Iya, terima kasih juga karena saya dikasih kesempatan untuk berbagi. Tapi memang hari ini kita bareng-bareng berbaginya ya, jadi sama-sama belajar. Ya, siap. Mungkin setelah lagu ini kita mulai ya, Mbak Ida. Oke. Ya, makasih, Mbak Ida. Yuhu. Yang terasa tak ingin ku lepas lagi denganmu. Ku akui semua itu indah, tiada tertandingi lagi denganmu. Ku rasakan indahnya dunia selamanya denganmu. Ku akui semua itu indah, tiada tertandingi lagi denganmu. Ku rasakan indahnya dunia selamanya denganmu. Ku akui semua itu indah, tiada tertandingi lagi denganmu. Ku rasakan indahnya dunia selamanya denganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat mendekatkan kampus UGM ke rumah. Selamat siang menjelang sore. Sore ya ini ya Sobat Sehat Raisa. Selamat sore. Ketemu lagi di Bincang-Bincang Santai Raisa, Radio Indonesia Sehat. Semoga kabar Anda baik di sore hari ini. Tentunya semangatnya masih ada karena hari Senin. Hari Senin ini identik dengan kita membangun semangat ya. Dan sore hari ini sembari Anda bersantai setelah dari pagi tadi menjalankan aktivitas, waktunya bersantai. Nah, sore hari ini kita akan berbincang santai tapi banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Sore hari ini kita akan berbincang bersama dengan Mbak Ida N. Faizah, Magister Psikologi, psikolog dari Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan FKKMK UGM mengenai membangun support system untuk diri sendiri. Dan izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari Mbak Ida. Mbak Ida ini merupakan asisten peneliti di CHBPF KKN UGM dan juga merupakan psikolog di Rumah Konsul dan juga di Tenang Lapang yang diinisiasi Kapsidama oleh alumni Magister Psikologi. Ini yang nggak pedas ya. Oke, baik, dan juga terima kasih banyak untuk Sobat Sehat Raisa yang selalu menantikan topik-topik menarik dari Raisa Radio ya. Dan oke, kita sapa aja untuk Mbak Ida. Halo Mbak Ida. Halo Mbak Galuh. Ini yang nggak pakai sambal hijau. Sebentar Mbak Ida. Oh ya, untuk Bapak Ibu yang Ini sambal belum di-mute. Mbak Ewes geprek, sambal.
Kan anak kasih juga tablet susah. Sebentar Mbak Ida, ini sepertinya ada audionya yang Enggak, mama tuh bocor. enggak amanah gitu loh. Aman wali. Mama. Berat sekali. Oke, sebentar. Sebentar ya Mbak Ida. Oke. Gawe es. Lip, nak mau lip. Menang betul-betul ada mewah nah, besok. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk Mas Wahid nih yang ada di depan saya. Sobat Sehat Raisa selalu membantu sebagai kru di balik layar. Ternyata persiapannya Bincang Santai ini sangat luar biasa sekali ya timnya. Terima kasih banyak dan terima kasih atas pengertiannya Mbak Ida. Oke, kita sapa lagi. Halo Mbak Ida. Halo Mbak Galuh. Gimana kabarnya di sore hari ini Mbak Ida? Alhamdulillah tetap semangat. Tetap Dan semangat. semoga juga Mbak Galuh juga ya. Sehat-sehat selalu ya Alhamdulillah. kita semua. Ya, Galuh juga alhamdulillah sehat hari ini. Sepertinya di pandemi seperti ini menanyakan kabar itu tidak hanya basa-basi ya Mbak Ida. Dulu mungkin kita sebelum pandemi itu menanyakan kabar hanya untuk basa-basi. Gimana kabarnya? Tetapi kalau sekarang kita menanyakan kabar ke teman-teman kita itu hal yang wajib dan harus dengan harapan semoga teman yang kita temui itu sehat gitu ya Mbak Ida ya. Iya, benar sekali Mbak Galuh. Dan mungkin itu menjadi highlight di topik kita hari ini adalah bagaimana membangun support system untuk diri sendiri. Oke, kita masuk ke topik ini Sobat Sehat terkait dengan pandemi. Menurut Mbak Ida sendiri nih, efeknya pandemi ini ke mental kita seberapa sih Mbak Ida? Ya, oke. Kalau terkait dengan efek pandemi terhadap mental kita begitu ya, sebenarnya Mbak Galuh dari beberapa penelitian gitu ya, kalau kita lihat, kita rujuk gitu ya dari psikiatri ataupun dari psikologi, itu kan banyak sekali kasus penelitian terkait dengan stres, gangguan kecemasan dan juga depresi gitu ya. Bahkan sebelum pandemi sebenarnya tingkat kecemasan maupun depresi itu selalu meningkat tiap tahunnya gitu ya. Nah, akan tetapi ketika pas waktu pandemi dengan banyaknya keterbatasan ini otomatis juga semakin meningkat begitu. Saya mungkin ini sering ya membicarakan ini begitu ya dari berbagai ketika saya diminta untuk live begitu ya di dalam beberapa sesi webinar gitu. Saya selalu mengungkapkan bahwasanya kita saat ini orang-orang normal itu ibarat itu kalau boleh disamakan itu sama dengan teman-teman kita yang mengalami gangguan kronis atau yang memiliki penyakit kronis. Apa persamaannya gitu ya. Nah, kita memiliki keterbatasan, kita dibatasi dalam gerak, sosial, dan juga berbagai hal lainnya gitu. Dan ini juga sama gitu. Biasanya pada pasien-pasien gitu ya, dulu saya memang tesis saya ini mengambil pasien PJK gitu ya, penyakit jantung koroner gitu ya. Itu ternyata memang banyak sekali kasus yang ditemukan pasien-pasien ini itu tiba-tiba aja mengalami serangan jantung gitu ya. Nah, itu juga mungkin sama halnya yang kita alami saat ini. Tiba-tiba ada pandemi kayak gitu. Dan itu mengharuskan kita untuk lebih resilient gitu ya, untuk lebih dapat beradaptasi gitu ya. Nah, sedangkan dengan kondisi itu gitu ya, kita ini benar-benar dibatasi gitu ya dalam berhubungan dengan orang lain gitu ya. Bahkan dalam ruang geraknya kita harus tetap jaga jarak gitu ya. Tapi bukan social distancing ya, tapi lebih ke physical distancing seperti itu. Dalam berhubungan pun mungkin kita akan dulunya gitu ya, akan lebih mudah ketika kita langsung bertemu langsung gitu ya. Tapi sekarang enggak gitu ya. Kita harus menggunakan media gitu ya. Seperti Zoom, WhatsApp kayak gitu. Nah, itu pastinya sangat mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita gitu ya. Dulu saya sempat menjadi salah satu di Satgas Covid gitu ya. Yang diinisiasi oleh UGM juga dan diinisiasi oleh Fakultas Kedokteran ini dan juga kerjasama dengan Fakultas Psikologi gitu ya. Pada waktu itu saya menjadi case manager dan banyak sekali kasus yang saya temukan pada mahasiswa terutama ini mengalami gejala depresi dan itu munculnya benar-benar seperti bom waktu gitu ya Mbak Galuh. Jadi tiba-tiba aja gitu. Terutama biasanya pada mahasiswa-mahasiswa yang awalnya aktif lalu tiba-tiba kena pandemi
semua aktivitasnya itu otomatis langsung dibatasi gitu ya. Dan itu sangat mempengaruhi terhadap mood-nya dan juga akhirnya kondisi fisiknya juga terkena kayak gitu. Itu sih gitu. Jadi memang bagaimana kondisi pandemi ini sangat mempengaruhi kesehatan kita ini sebenarnya tidak hanya dari kondisi mental ya, tapi juga fisik gitu. Begitu, Mbak Galuh. Oke, baik. Ternyata memang masalahnya kompleks sekali ya Mbak Ida ya. Mungkin kalau bicara soal banyak sekali yang kalau dibilang semua negara ini siap nggak siap ya. Ya. Semua negara kita semua nggak siap dengan pandemi dan itu membuat kita untuk cepat-cepat bagaimana beradaptasi dengan segala masalah yang telah Mbak Ida sebutkan tadi. Mulai dari beradaptasi dengan yang tadinya aktif bersama dengan teman-teman, lalu sekarang berjarak secara fisik dan juga mungkin secara kalau anak-anak muda secara perasaan juga karena teman-teman kita sudah mulai pada beranjak mulai dengan urusannya diri sendiri, mulai bekerja sampai jauh itu juga menjadi masalah juga. Menarik sekali ya Sobat Sehat. Nah, Mbak Ida, terkait dengan beradaptasi, PR kita bersama adalah soal beradaptasi. Bagaimana kita bisa beradaptasi di masa pandemi yang banyak sekali masalah ini muncul. Nah, kalau untuk beradaptasi ini kita selalu butuh yang tadinya dekat sama teman-teman, yang tadinya kita cerita sama teman, sekarang jauh gitu. Bagaimana sih ini support system ini membantu kita dalam masa pandemi seperti itu? Ya. Jadi ini kita berkaitan dengan pentingnya support system gitu ya Mbak Galuh ya gitu. Dari beberapa jurnal gitu ya, dan juga dari praktik saya sendiri juga gitu ya, dan bahkan WHO juga gitu ya, bahkan EPA gitu ya. Jadi teman-teman kalau mungkin EPA itu merupakan singkatan dari American Psychological Association gitu ya, itu merupakan organisasi kita kalau kita bilangnya itu kayak Ka'bahnya kita gitu ya Mbak ya. Jadi sebagai rujukan utama kita gitu ya. EPA pun menyebutkan bahwasanya pandemi ini memang yang paling penting gitu ya, yang harus kita bangun gitu ya, yang harus kita concern banget gitu ya, itu memang terkait dengan support system gitu. Nah, why gitu ya, support system gitu ya, karena ya memang dengan support system itu biasanya kita itu mendapatkan banyak sekali manfaatnya gitu. Salah satunya gitu ya, melalui support system kita akan lebih bisa untuk termotivasi gitu ya. Yang mungkin ketika kita sendirian gitu ya, kemarin juga kita juga sudah membahas terkait kesepian itu sendiri ya Mbak Galuh ya gitu. Jadi kesepian itu biasanya korelasinya sangat dekat dengan depresi atau atau perasaan yang sedih berlebih begitu ya. Nah, hal ini dengan support system itu salah satu contohnya itu bisa membuat kita lebih termotivasi. Ketika kita lebih termotivasi, biasanya akhirnya kita juga tahu nih goal-goal kita apa, fokus kita di mana gitu ya. Jadi ketika kita menghadapi pandemi ini gitu ya, kita tidak langsung serta-merta langsung oke, I'm give up gitu ya. Tapi kita berusaha untuk apa nih yang bisa saya lakukan, apa nih yang bisa saya kerjakan kayak gitu. Jadi akhirnya juga bisa memacu kita untuk terus belajar dan juga berkembang gitu. Nah, salah satunya juga itu gitu ya. Terus juga ada juga gitu ya. Support system ini biasanya membuat kita ngerasa nyaman gitu ya. Ketika kita gitu ya, support system itu kan biasanya kita akan mencari hubungan sosial yang kita merasa aman dan juga nyaman ya. Nah, dengan support system ini pula otomatis ketika kita mendapatkan kenyamanan, biasanya kita akan mampu menghadapi situasi yang sulit bagi kita gitu ya. Nah, ketika kita merasa sulit biasanya itu kan kita acap kali pikiran kita itu jadinya cemas gitu ya. Kalau kita cemas itu biasanya kan banyak sekali pikiran-pikiran negatif yang muncul gitu ya Mbak Galuh. Nah, dengan cara kita bercerita pada orang lain, itu akhirnya mampu membuat kita lebih mendapatkan insight-insight gitu. Bahkan ketika kita cuma cerita, tiba-tiba aja kita tahu coping strategi apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Atau mungkin sebenarnya kita ini udah tahu nih apa yang harus kita lakukan gitu ya. Tapi kita biasanya butuh orang buat nge-push gitu ya. Membuat kita lebih percaya diri, oh mungkin jalan ini nih yang lebih bisa aku gunakan gitu.
Jadi bisa membuat kita lebih percaya diri juga kayak gitu. Nah, dari beberapa penelitian juga nih gitu. Nah, biasanya support system ini juga bisa meningkatkan hormon-hormon yang membuat kita bahagia gitu ya. Salah satunya serotonin dan juga dopamin gitu ya. Nah, ketika hormon-hormon ini bekerja gitu ya, itu juga bisa meningkatkan kinerja otak kita gitu. Bahkan akhirnya kita juga lebih bisa beradaptasi, kita bisa berperilaku lebih adaptif seperti itu gitu. Jadi itu ya teman-teman, pentingnya kita untuk tetap terhubung dengan orang sekitar, untuk tetap mencari kira-kira siapa orang yang bisa membuat kita aman dan juga nyaman seperti itu. Oke, baik Mbak Ida. Menarik sekali ya Sobat Sehat, ternyata manfaatnya banyak sekali ya Mbak Ida, mulai dari membuat ada motivasi, kan ada motivasi dari dalam diri, ada juga dari luar. Kadang-kala kita ragu-ragu kalau mau memutuskan sesuatu, tapi karena adanya support system kita jadi lebih yakin seperti kata Mbak Ida tadi ya. Dan juga ternyata saya baru tahu bahwa bisa meningkatkan hormon kebahagiaan juga, serotonin dan juga dopamin. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan kalau kita tetap terhubung dengan orang-orang. Nah, tapi ini Mbak Ida, sebelum kita berlanjut ke pembahasan tentang support system, sebetulnya siapa sih yang bisa kita bilang support system itu? Oke, ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Kalau untuk support system sendiri gitu ya, kan kalau definisinya itu kan hubungan timbal balik gitu ya. Hubungan timbal balik yang itu merupakan hubungannya ini bersifat saling membantu gitu ya, simbiosis mutualisme gitu ya, take and give ya, tidak hanya give gitu ya. Karena juga kalau kita gitu ya, manusia itu kan pada dasarnya kita tidak hanya memberi ya, tapi kita juga butuh untuk dipahami juga gitu ya. Nah, siapa sih orang yang bisa kita anggap menjadi support system kita? Ya itu tadi gitu, orang yang kita anggap bisa membuat kita merasa nyaman dan juga aman gitu. Orang-orang tersebut bisa berasal dari teman-teman kita, keluarga kita, bapak ibu guru kita atau dosen kita begitu ya. Atau mungkin juga orang komunitas yang memiliki interest yang sama dengan kita dan beliau bisa berempati gitu kepada kita gitu dan kita bisa merasakannya juga gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi support system ini tidak hanya melulu sebenarnya Mbak Galuh ya, tidak hanya melulu ini orang yang bisa kita gapai secara fisik, tapi juga online sebenarnya saat ini juga bisa gitu ya. Salah satu contohnya gitu ya, biasanya kalau pada biro-biro saat ini kan lagi berkembang banget ya Mbak Galuh ya, terutama kalau kita lihat di Instagram gitu ya, biro konsultasi dari psikologi ini banyak sekali yang menawarkan terkait dengan terapi kelompok gitu. Nah, biasanya dalam terapi kelompok itu kita bisa mendapatkan komunitas yang sesuai dengan problemanya kita gitu. Nah, biasanya di dalam terapi tersebut kegiatannya itu kita saling mensupport gitu. Karena ya itu, goalnya dalam terapi kelompok sendiri itu kan support system ya, menumbuhkan support system ya, agar akhirnya kita juga bisa merasa kita tidak sendirian. Dan juga akhirnya biasanya lewat dengan bercerita, kita itu bisa mendapatkan meaning gitu ya, makna-makna yang dimana kadang kala itu, oh iya ya, kita nggak kepikiran atau bahkan biasanya itu terlewat gitu. Mungkin kita sudah mengalaminya gitu, tapi kita kurang aware gitu. Nah, dengan cara berbagi ini biasanya membuat kita akhirnya lebih awareness dan akhirnya biasanya kalau kita udah awareness itu, kita lebih mudah untuk acceptance gitu ya, Mbak Galuh. Apalagi kalau udah dapet cerita dari orang lain yang di mana itu, impact-nya itu besar buat dia gitu ya. Oh, akhirnya kita ngerasa, "Oh iya ya, mungkin aku juga bisa mendapatkan impact yang sama," kayak gitu. Oke, berarti mencari mana orang-orang yang membuat kita aman dan juga nyaman, dan itu tidak melulu tentang dia atau mereka yang dekat secara fisik ya, tetapi pun ya itu tadi, kalau misalkan baru kenal di terapi kelompok tetapi kita menjumpai bahwa orang itu mengalami yang sama dengan kita, energinya akan berbeda gitu ya Mbak Ida ya. Mhm, Nah, iya. dari ini tadi saya jadi berpikir nih Mbak Ida, bahwa memang mengobrol itu penting ya Mbak Ida ya. Iya, heeh, sangat penting. Ketika kita mengobrol biasanya itu kan otomatis kan kita juga ada, yang namanya kita flashback gitu ya, atau mungkin kita ada calling ya, calling dari memori itu sendiri ya.
biasanya ketika kita recall gitu ya, memori tersebut kan otomatis itu biasanya ada sirkuit-sirkuit yang lain nih gitu. Jadi kadangkala ketika kita ngobrol tanpa kita sebenarnya minta saran dari dia gitu ya, tapi akhirnya kita sendiri yang bisa dapat, "Oh iya ya, kenapa aku nggak pakai yang ini?" Gitu. Pasti teman-teman juga sering ya ketika, cuma pengen curhat tapi udah nemu jawabannya sendiri kayak gitu. Ya itu tadi gitu. Mungkin hal ini juga sama ya ketika kenapa dulu kita sering diminta sama, dosen atau guru untuk ketika mengerjakan tugas itu kita diminta untuk nulis gitu. Karena dalam menulis sendiri itu nanti kita ada recall memori yang akhirnya sebenarnya memori itu sendiri yang akan mencari cara gitu. Oh, gimana nih caranya untuk, menyelesaikan sebuah problematika itu sendiri kayak gitu. Karena ada proses thinking di dalamnya juga gitu ya, Mbak Galuh. Kalau kita dulu, belajar tentang psikologi kognitif gitu ya, begitu. Jadi itulah pentingnya kita, bercerita kepada orang lain itu tidak melulu karena kita membutuhkan saran gitu. Akan tetapi juga mampu meningkatkan awareness kita dan akhirnya kita juga, lebih bisa mengetahui sebenarnya, coping strategi yang paling cocok buat saya ini apa sih gitu. Karena kan individu itu kan karakternya berbeda-beda gitu ya. Cara untuk menyelesaikan masalahnya otomatis juga berbeda-beda, kayak gitu. Oke, baik. Ternyata memang manfaatnya luar biasa sekali dengan sesederhana. Mungkin pemilihan diksi kata ngobrol itu terkesan sepele ya Mbak Ida, tetapi ternyata Iya. manfaatnya sangat luar biasa sekali. Tadi waktu Mbak Ida bilang, dulu waktu kita belajar psikologi kognitif kok saya jadi yang teringat tuh nilai saya ya. Bukan materi tapi nilai saya. Tapi menarik sekali Mbak Ida dan juga kami mengundang Anda Sobat Sehat untuk nanti yang mau mengajukan pertanyaan boleh raise-kan atau boleh dituliskan di kolom chat di bawah, nanti insya Allah saya bacakan. Nah Mbak Ida, nah ini kan sekarang pandemi, tentu kita menjumpai orang itu tidak semudah sebelum pandemi ini. Dulu kita sering bertemu dengan teman-teman UKM, teman-teman komunitas, nah sekarang itu sangat jarang. Nah, bagaimana sih Mbak cara mendapatkan support system atau menjaga support system di masa pandemi seperti ini? Mhm. Oke. Kalau ini sebenarnya banyak sekali ya Mbak Galuh ya cara-caranya, tapi mungkin kalau saya sendiri gitu ya, kita kalau ngobrol otomatis kan harus evidence based gitu ya. Mungkin saya akan lebih merujuk pada WHO gitu ya. Caranya bagaimana kita untuk mendapatkan support system itu sendiri gitu. Yang pertama pastinya kita harus mau membuka diri gitu ya, atau disebut dengan reach out to family or friend gitu ya. Jadi, mendapatkan atau menjangkau, dari family itu sendiri gitu ya. Gimana caranya? Ya itu tadi gitu ya, juga bisa lewat, dari teknologi gitu. Jadi nggak melulu sebenarnya, kadang kala misalnya dengan hanya menyapa gitu ya, seperti tadi gitu ya, "Gimana kabarnya?" Gitu ya, "Gimana perasaanmu hari ini?" Kayak gitu ya biasanya. Itu tuh sangat, bisa mempengaruhi kondisi kita gitu. Bahkan teori senyum gitu ya Mbak Galuh, biasanya ketika kita dalam kondisi terpuruk gitu ya, terus kita menyapa orang lain hanya dengan tersenyum gitu ya, biasanya itu bisa merilis emosi negatif kita gitu ya, dan itu sedikit membantu kita gitu ya, akhirnya membuat kita lebih merasa senang gitu ya. Nah itu juga bisa gitu ya. Jadi sebenarnya gitu ya, gimana caranya, kita untuk bisa mendapatkan support system itu ya sebenarnya dari awal itu ya kembali kepada diri kita sendiri gitu. Eee, Berusahalah untuk menjangkau orang-orang yang membuat kita nyaman dan aman, kembali lagi ya, itu mulai dari mungkin memberi kabar setiap hari kepada keluarga atau mungkin teman-teman gitu ya, atau bahkan mungkin membuat jadwal gitu ya. Kalau hari ini sama siapa, besok sama siapa, itu juga bisa. Atau membuat jadwal sama orang tua, kapan teleponnya, seperti itu gitu. Itu juga bisa gitu. Lalu juga mungkin kita juga bisa, mencari komunitas gitu, mencari komunitas yang di mana kita ini memiliki minat yang sama gitu. Komunitas itu tidak melulu dari hobi ya, tapi juga mungkin gitu ya, salah satu contohnya gitu ya, bergabung dengan klub-klub yang menjadi sukarelawan gitu ya. Itu saya sendiri alami ya Mbak Galuh gitu. Jadi pas waktu pandemi pandemi Covid pertama kali itu saya benar-benar ngerasa
down banget gitu ya. Nah, lalu saya berusaha untuk ikut dari Satgas awalnya, ternyata itu cukup membantu saya, di mana biasanya ketika kita menjadi relawan pun kita saling, apa ya, saling open gitu ya. Akhirnya kita juga saling cerita gitu ya dengan permasalahannya kita, teknik yang digunakan untuk membantu orang lain kayak gitu. Dan bahkan kan kalau manusia ini kan sebenarnya itu kan tiap manusia atau tiap individu itu kan memiliki need of aktualisasi diri ya, Mbak Galuh ya. Jadi otomatis ketika kita membantu orang lain itu membuat kita akhirnya lebih merasa bermakna, itu bisa mengikis perasaan kesepian gitu ya. Jadi akhirnya kita ngerasa kalau kita ini dihargai sebagai manusia seperti itu gitu. Oke, baik, terima kasih banyak penjelasannya Mbak Ida. Dari cerita-cerita Mbak Ida tadi bahwa yang paling penting adalah kemauan kita untuk membuka diri. Nah biasanya nih Mbak Ida nih orang-orang seusia saya gitu, teman-teman sobat sehat gitu, itu adalah sungkan untuk membuka diri. Karena saat ini berpikir bahwa dia sibuk kali ya. Mungkin perbedaannya dulu sama yang sekarang ya Mbak Ida. Dulu waktu kecil ketika kita mau ngajak ngobrol temen, itu tinggal ke depan rumah aja Mbak Ida. Tapi kalau sekarang mikir-mikir dulu dia sibuk nggak ya, seperti itu mungkin. Nah jadi sobat sehat kita perlu juga untuk menjadi orang yang berinisiatif, berani memulai untuk kebaikan diri kita sendiri juga ya Mbak Ida ya. Dan tadi juga Mbak Ida sedikit cerita kalau menjadi relawan Satgas COVID-19, ternyata juga nah ini membuktikan bahwa psikolog pun juga pernah punya masalah ya Mbak Ida ya. Iya, psikolog juga manusia ya. Jadi bahkan kita juga beberapa pasti banyak dari kita juga sempat mengalami gejala depresi gitu ya. Apalagi kalau selama kuliah juga gitu ya, itu juga pasti mengalami gitu ya. Oke, salut sekali saya dengan Mbak Ida dan juga rekan-rekan mungkin yang berada di garda terdepan COVID-19. Mungkin mereka tidak hanya lelah secara fisik tetapi mental pun, karena setiap hari menyaksikan kondisi yang sedemikian rupa gitu. Jadi tantangannya adalah bagaimana mengontrol itu semua. Nah tadi Mbak Ida juga cerita nih sobat sehat kalau saling cerita dengan teman-teman relawan itu sangat membantu ya Mbak Ida ya. Oke, Mbak Ida, kita mungkin akan jeda dulu. Setelah ini kita akan membahas lagi tentang bagaimana support system untuk diri kita. Satu lagu untuk Anda, tetap di Raisa Radio. Cinta sesungguhnya yang kan mengisi ruang kosong di hati. Kemana ku harus mencari cinta yang sejati, yang menemani diri aku di sini. Hingga kau hadir di hidupku, berikan ku cinta yang tiada pernah ku rasa. Kita tercipta untuk bersama, walau dunia berakhir, waktu terus bergulir. Ku tak ragu kita tercipta untuk bersama, walau hidup sementara. Namun cinta kau dan aku kan selalu abadi. Kemana ku harus mencari Cinta yang sejati, yang menemani diri aku di sini. Hingga kau hadir di hidupku, berikan ku cinta yang tiada pernah ku rasa. Kita tercipta untuk bersama, walau dunia berakhir, waktu
bersama. Walau dunia berakhir, waktu terus bergulir, ku tak ragu kita tercipta untuk bersama. Walau hidup sementara, namun cinta kau dan aku kan selalu abadi. Oh, kita tercipta untuk bersama. Kita tercipta untuk bersama. Walau hidup sementara, namun cinta kau dan aku kan selalu abadi. Satu lagu dari Calvin Jeremy dan juga Dayan Trisha dengan kita menemani kita dalam bincang-bincang santai hari ini dengan topik membangun support system untuk diri sendiri bersama dengan Mbak Ida dan Faizah. Masih barengan Mbak Ida di sini ya, Mbak Ida. Terima kasih banyak tadi, seru-seru banget, menarik sekali ceritanya. Bahkan dengan kita tersenyum pun kita juga bisa membuat diri kita jauh lebih baik ya. Nah, Mbak Ida, terkait dengan support system nih, sebetulnya kapan sih kita membutuhkan support system itu? Oke. Kapan kita mendapatkan butuh bantuan gitu ya atau support system itu sendiri gitu ya. Sebenarnya kalau dalam kesehatan mental gitu ya, kita itu ada semacam segitiganya gitu ya. Di situ udah jelas gitu ya kapan ketika kita sehat, lalu di atasnya itu mental distress gitu ya, lalu di atasnya lagi mental problem gitu ya. Nah, kapan gitu ya? Biasanya itu mulai dari adanya kecenderungan kita mengalami stresor yang berlebihan atau mungkin stresor itu secara terus-menerus gitu. Dan di sini teman-teman gitu ya, support system kembali lagi gitu ya, itu bukan melulu lewat profesional mental health gitu ya, psikolog atau psikiater atau konselor gitu ya, akan tetapi juga bisa lewat teman-teman kita gitu. Nah, kapan kita membutuhkan support system gitu ya? Sebenarnya tidak hanya melulu, tidak hanya melulu ketika kita mengalami stres gitu ya. Karena kan sebenarnya kita itu tiap harinya itu mendapati stresor ya atau stres itu sendiri ya. Satu hal yang harus dipahami sebenarnya stres itu hal yang normal ya teman-teman gitu. Di mana stres ini bisa jadi sebuah alarm dari tubuh kita gitu. Ketika kita merasa kalau ada sebuah situasi atau kondisi yang mengguncang gitu ya, atau ada situasi atau kondisi yang membuat kita merasa sepertinya kita ini butuh untuk beradaptasi seperti itu gitu ya. Nah, otomatis gitu ya, dari kita semua membutuhkan support system gitu ya, bahkan kita yang sehat gitu, yaitu sendiri gitu. Manusia itu kan tidak hanya makhluk yang individual ya, tapi kita itu biopsikososio-spiritual gitu, yang di dalamnya kita juga butuh berhubungan dengan orang lain, bahkan hubungan kita dengan Tuhan itu pun sebenarnya juga bentuknya itu sebuah hubungan gitu ya. Jadi support system itu kita semua membutuhkannya begitu. Kalau saya pribadi gitu ya, dari referensi gitu ya. Jadi memang kita semuanya ini membutuhkan support system baik kita yang sehat maupun yang sakit begitu. Nah, dari mana ya itu tadi kembali lagi dari orang-orang yang membuat kita nyaman dan juga orang-orang yang membuat kita aman gitu. Ternyata memang saat kita sudah mengenali diri kita bahwa saat kita merasa butuh gitu ya, Mbak Ida, kita harus cepat-cepat untuk beradaptasi dan juga mencari support system yang ada di sekitar kita. Tetapi menarik nih Mbak Ida terkait dengan bagaimana itu kan perlu mengenali diri kita nih. Oh, aku sedang sedih. Oke, aku mengenali aku sekarang sedang sedih, tetapi banyak dari teman-teman, banyak dari kita yang kadang tidak mengakui bahwa kita sedih dan terkesan itu, enggak, aku harus semangat, aku harus semangat, aku harus bahagia. Mungkin caranya macam-macam, misalkan langsung nonton video lawak, komedi, atau hal-hal yang membuat kita happy. Itu sebetulnya kondisinya seperti apa sih, Mbak Ida? Oke. Diawali dengan self awareness ya, kembali lagi ya teman-teman, self awareness gitu. Mungkin hal ini terjadi disebabkan karena kita dulunya gitu ya diasuh oleh tipikal orang tua yang memang
menuntut kita untuk lebih berfokus pada emosi-emosi negatif, emosi-emosi positif gitu ya. Sebenarnya kan kalau kita ngobrolin masalah emosi itu kan ada yang positif, ada yang negatif gitu ya Mbak Galuh. Jadi, biasanya kalau kita akan boleh merasakan gitu ya, kalau dulunya gitu ya, kita hanya boleh kita diminta oleh orang tua kita ini merasakan emosi-emosi positif seperti bahagia, senang gitu ya. Akan tetapi emosi-emosi sedih ketika kita kecewa, marah itu ya, biasanya ketika kita sedih gitu ya, kita, seringkali nggak boleh nangis gitu ya sama orang tua kita pas waktu dahulu gitu ya. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan kita pada waktu dewasa sulit untuk mengenali kira-kira aku ini sedih, apakah aku sedih ataukah aku kecewa itu kan berbeda-beda ya. Dan bahkan reaksi tubuh tiap orang-orang itu beda-beda pula gitu lah. Antara emosi sedih misalnya ya, ketika saya sedih saya biasanya, ada suhu tubuh saya ini akhirnya menurun gitu ya. Itu berbeda ketika saya marah atau ketika saya mendapat sebuah tekanan gitu ya. Itu biasanya langsung, tensi saya naik gitu ya. Terus juga akhirnya di bagian sini gitu ya, itu langsung, sakit gitu ya, kayak tegang kayak gitu. Nah, reaksi tiap orang itu kan beda-beda gitu ya. Nah, dimulai dari situ terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita lebih mengenal diri terlebih dahulu, kita mengenal tentang emosi-emosi kita, reaksinya seperti apa. Nah, dengan cara seperti itu terlebih dahulu kita bisa, lebih memahami gitu ya. Matur nuwun, terima kasih banyak Mbak Ida. Menarik sekali nih Sobat Sehat, dan ternyata apa yang kita lakukan sekarang itu ada kaitannya dengan bagaimana orang tua kita dulu mendidik kita, dan tentunya nggak ada kata terlambat ya Mbak Ida untuk kita Mhm, mulai mengenali emosi kita yang saat ini gitu. Nah, iya Mbak Galuh. Mbak Ida Ini saya ini juga mungkin sedikit cerita terlebih dahulu gitu ya. J. Jadi pada waktu, dulunya pas waktu di stase puskesmas gitu ya, saya seringkali mendapatkan, kasus-kasus gitu ya, pasien psikosomatik yang itu biasanya itu yang sudah simbah-simbah gitu ya. Jadi ke saya itu kaget, kok saya dirujuk dari dokter umum dirujuk ke psikolog, saya sakit apa gitu ya. Nah, hingga akhirnya saya temukan ternyata banyak kasus di mana beliau-beliau ini karena sering kali emosi-emosinya. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah kalau bahasanya gitu ya, bahasanya kita namanya alexitimia gitu. Jadi ketidakmampuan tubuh untuk mengenali emosi itu sendiri gitu ya. Bagaimana emosi itu gitu ya. Macam-macam emosi aja kita nggak bisa tahu gitu ya. Lalu reaksi tubuh kita terhadap tiap emosi gitu ya. Ketika kita repress secara terus-menerus itu akhirnya membuat kita seringkali untuk, eee, melalaikan gitu ya atau denial gitu ya terhadap, perasaan kita. Yang terjadi selanjutnya adalah apa gitu ya, reaksi tubuh kita akhirnya membuat itu menjadi sakit secara fisik gitu ya. Padahal kalau mungkin kita lihat dari, hasil labnya atau mungkin, eee tidak ada patofisiologi gitu ya, jadi tidak ada gangguan terhadap kondisi fisiknya seperti itu gitu. Nah, ini kan berarti pentingnya kita ya untuk lebih awareness terhadap emosi kita, terus juga kondisi tubuh kita, itu seperti itu gitu. Baik, ternyata dari Siba pun juga Mhm, Siba padahal ya Mbak Ida ya. Nah, ternyata di sini penting nih Sobat Sehat, untuk kita tidak hanya merangkul atau merangkul perasaan-perasaan atau emosi-emosi yang positif seperti yang Mbak Ida tadi jelaskan, tidak hanya mengenali atau menyukai emosi yang bahagia, senang, sukacita, tetapi kita juga perlu merangkul sedih, kecewa, seperti itu ya Mbak Ida ya. Dan sedih itu nggak apa-apa ya Mbak Ida ya. iya, heeh, sedih itu semua emosi itu sebenarnya itu berhak untuk kita rasakan gitu ya. Cuman Oke. tinggal bagaimana cara kita untuk meregulasinya gitu ya. Ketika kita merasa, "Oh oke, lagi ada emosi sedih nih yang ada dalam diri kita," gitu ya. Nah, maknai itu gitu ya. Kenapa kita sedih gitu ya? Apa penyebabnya gitu ya. Nah, setelah itu rasakan gitu. Nah, setelah itu cari coping strategi. Apa nih yang bisa aku lakukan agar aku tidak selalu sedih gitu ya. Agar sebuah situasi ini bisa lebih adaptif seperti itu gitu ya. Jadi tidak melulu ketika kita sudah aware lalu acceptance lalu kita cuman oh ya udah aku sedih, sedih aja gitu ya.
tapi kasih waktu tubuhmu untuk memproses itu. Kira-kira berapa lama kesedihan itu hinggap di dalam dirimu gitu. Lalu selanjutnya apa yang bisa kamu lakukan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Ida. Kita perlu merangkul kesedihan kita, Sobat Sehat, dan ada langkah-langkahnya tadi yang dijelaskan Mbak Ida tadi. Mengenali, merasakan, memaknai, dan meregulasi. Setelah ini apa? Oke, Mbak Ida, kita ke pertanyaan dari teman-teman Sobat Sehat Raisa dulu. Ada dari Budiah. Topik yang sangat menarik, mohon pencerahan. Bagaimana menumbuhkan keyakinan bahwa kita mampu termasuk mampu membuat support system diri sendiri. Terima kasih. Monggo, Mbak Ida. Iya, ini cukup berat ya Bu Dia pertanyaannya gitu ya. Jadi bagaimana caranya agar kita menumbuhkan keyakinan bahwa sebenarnya kita mampu gitu ya. Otomatis yang pertama gitu ya, belajarlah untuk berani mengapresiasi diri gitu ya. Kita seringkali lupa ya, Mbak Galuh ya, kalau kita juga butuh self appreciate gitu ya. Jadi kita juga butuh untuk mengapresiasi diri gitu. Apresiasi diri itu sebenarnya tidak melulu kita dapatkan dari orang lain ya, tapi juga bisa kita kasih untuk diri kita gitu. Misal contoh gitu ya, ketika kita habis ngerjain apa nih, kalau sebagai asisten ini kan banyak banget ya kerjaannya misalnya habis ngerjain modul gitu ya. Nah, udah selesai nih suatu modul gitu ya, lalu apa yang bisa saya kasih untuk mengapresiasi diri? Mungkin saya bisa jalan-jalan kayak gitu. Nah, biasanya lewat kita udah berani untuk mengapresiasi diri gitu ya, akhirnya juga tingkat kepercayaan diri kita ini naik gitu. Nah, ketika kita sudah percaya diri, biasanya kita akan lebih mampu mengenali, kemampuan kita gitu ya. Oh, oke gitu. Aku nih mampu di bidang ini gitu ya. Misalnya ketika ada problem, mana nih problem yang bisa aku selesaikan sendiri atau mana problem yang aku membutuhkan bantuan dari orang lain kayak gitu. Nah, itu mungkin juga bantu ya Budia gitu. Jadi mulai dari self appreciate sendiri gitu, lalu juga akhirnya dapat menumbuhkan, kepercayaan diri kita, lalu akhirnya ya itu tadi gitu, kita akhirnya lebih, mampu untuk mengenali potensi-potensi kita, seperti itu, gitu. Oke, matur nuwun Mbak Ida. Ternyata hal-hal sederhana yang selama ini kita lewatkan. Kita mungkin selama ini sangat sering memuji teman-teman kita, kamu keren, Iya kamu bagus banget. Tapi sudahkah kita memuji diri kita sendiri iya sesederhana untuk mengucapkan terima kasih? Terima kasih karena hari ini sudah menyelesaikan dengan baik gitu ya Mbak Ida ya. iya. Satu lagi nih, Mbak Mm-mm. Galuh, biasanya itu juga self appreciate itu nggak selalu berupa reward atau hadiah ya. Oke. Sebenarnya juga dengan cara tadi yang Mbak Galuh katakan kalau di kita namanya self talk ya. Iya, Ya, jadi dengan dialog dengan cara diri kita sendiri begitu ya. dialog dengan diri, lalu mengapresiasi, lalu menguatkan ya, self talk itu tidak hanya mengapresiasi tapi menguatkan. Misalnya, aku semangat hari ini gitu. Dengan cara-cara yang mungkin sebenarnya juga mudah kita lakukan ya, mulai ketika kita bangun, even kita capek gitu ya, kita berusaha untuk menguatkan diri lewat self talk itu sendiri itu juga bisa untuk meningkatkan apa namanya, membuat kita benar-benar lebih paham terkait dengan diri gitu. Sorry Mbak Galuh ini masih mute. Mbak Oke. Galuh, oke. Terima kasih banyak Mbak Ida. Hal yang sederhana yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang, berbicara, berdialog dengan diri sendiri, dan mengapresiasi diri kita. Dan itu juga membantu kita untuk mungkin ini ya Mbak Ida, tidak terlalu menuntut. Dan Mhm. prestasi-prestasi itu kan tidak harus yang prestasi yang besar. Kita Iya juara benar. lomba apa, tidak harus. Tetapi kita berhasil, misalkan hari ini target, hari ini ada nyapu kamar, membersihkan kamar, atau gimana ketika itu sudah bisa kita selesaikan, berhak ya Mbak Ida kita mengapresiasi diri kita, padahal halnya Iya, cuma sederhana. iya. Kembali lagi ya karena pandemi gitu ya, banyak hal yang akhirnya dulu goal-nya itu gede-gede ya Mbak Galuh misalnya gitu ya. Kalau saat ini mintanya dalam 1 minggu, 1 bab tesis atau skripsi selesai, tapi berhubung pandemi ini nggak bisa selesai gitu ya. Misalnya ya karena juga terbelenggu dengan aktivitas juga yang lainnya yang di mana kita semuanya harus
melalui media gitu ya. Jadi yang biasanya langsung bisa ketemu, ini akhirnya menunggu kayak gitu. Nah, dengan langkah-langkah kecil, dengan kita membuat goal-goal yang lebih kecil gitu ya, akhirnya kita tidak menuntut diri gitu ya. Kita akhirnya lebih bisa untuk mengapresiasi, oh ini ternyata udah banyak hal nih yang bisa aku lakukan dalam satu hari. Yang mungkin dulu ketika kita pandemi, ketika kita bisa masak air misalnya gitu ya, atau masak mie dulunya, kita tidak pernah merasa bahwa itu sebuah pencapaian luar biasa gitu ya Mbak Galuh. Tapi di kondisi pandemi seperti ini kita yang dituntut untuk terus-menerus menggunakan media terutama ketika kita bekerja maupun kuliah gitu ya. Kita harus mantengin laptop, bahkan, hampir 24 jam gitu ya. Ketika kita bisa beralih dari laptop lalu kita masak gitu ya, itu juga merupakan apresiasi tersendiri gitu ya. Kayak gitu. Jadi, ya itu gitu ya. Jadi jangan melulu melihat goal-goal yang besar gitu. Bahkan, kegiatan-kegiatan kecil yang sebenarnya itu juga bermanfaat ya buat diri kita. Misalnya tadi memasak itu kan juga proses healing ya kalau saya dengan cara kita menikmati tiap prosesnya, lalu kita juga belajar ya. Oh, dulu mungkin ketika kita masak mie ada yang gosong mungkin gitu ya. Terus sekarang udah bisa masak mie lebih lebih apa namanya, tingkat kematangannya lebih benar kayak gitu dan akhirnya lebih enak kayak gitu. Kita juga boleh loh mengapresiasi diri kayak gitu. Oke, ya sebuah pencapaian tidak harus yang besar-besar ya Mbak Ida. Mungkin dulu bisanya masak mie-nya gosong semua, tapi sekarang gosongnya sebelah gitu nggak apa-apa ya Mbak Ida ya. Yang penting Iya, kita nggak apa-apa. mengapresiasi diri kita sendiri. Jadi, matur nuwun penjelasannya sangat membuat kita pengingat juga untuk kita sobat sehat untuk mengapresiasi hal-hal kecil yang kita lakukan. Oke, ada pertanyaan lagi nih Mbak Ida dari eh, siapa nih Mbak Audia Sandi. Halo Kak, mohon pencerahannya. Ketika kita mengalami stres, bagaimana kita bisa mengontrol diri untuk nggak menyalahkan diri sendiri atau memberikan kata negatif ke diri kita sendiri. Monggo, Mbak Ida. Oke, ini saya jelaskan terlebih dahulu ya, ketika kita stres itu seperti apa gitu. Stres itu sebenarnya itu berada di otak ya, berada di otak kita. Ketika kita stres gitu ya, biasanya amigdala itu ya, mengeluarkan hormon-hormon yang menyebabkan stres. Salah satunya itu kortisol gitu. Nah, kortisol ini gitu ya, biasanya itu akan merembet kemana-mana gitu ya. Akhirnya kita lebih tegang bagian sini gitu ya. Terus juga akhirnya pasti muncul, kata-kata negatif gitu ya. Itu memang respon stres yang normal seperti itu gitu. Nah, akan tetapi teman-teman gitu ya, akan lebih sulit gitu ya atau akan mengganggu jika kita ini tidak mampu untuk, meregulasi stres itu dengan baik gitu. Itu yang akan akhirnya menyebabkan gitu ya, stres kronik gitu ya. Kalau udah stres kronik itu biasanya akhirnya terjadi inflamasi gitu ya. Jadi akhirnya kita ya itu tadi ya salah satu contohnya kayak penyakit psikosomatik seperti itu gitu. Nah, kalau udah macam seperti itu biasanya ya mau nggak mau otomatis respon fisiologi kita gitu ya, respon fisik kita juga akan rentan terhadap penyakit gitu. Jadi itu ya yang pertama gitu, kaitan antara stres dan juga kesehatan mental dan juga kesehatan fisik itu sendiri gitu ya. Lalu bagaimana agar kita ini mampu mengontrol diri gitu ya untuk nggak menyalahkan diri. Yang utama pastinya saya selalu meminta kepada teman-teman untuk berhenti terlebih dahulu gitu. Kasih waktu diri gitu. Karena itu tadi, ketika kita stres biasanya kita mengalami yang namanya hipoksia gitu ya. Dalam otak kita ini akhirnya oksigennya ini berkurang gitu. Nah, itu sebenarnya yang menyebabkan akhirnya banyak sekali emosi negatif dan juga pikiran-pikiran negatif yang muncul gitu. Nah, dengan cara kita memberikan waktu kepada diri. Lalu setelah itu dengan memberikan waktu itu kita akhirnya berusaha untuk bernafas, rileks gitu ya. Kalau kita bahasa psikologinya relaksasi gitu ya. Ambil nafas, tarik nafas panjang, keluarkan perlahan-lahan sampai akhirnya lebih tenang gitu. Nah, biasanya itu bisa meregulasi atau mengontrol emosi kita gitu. Dengan cara seperti itu, nanti gitu ya,
kalau kita udah terbiasa, kita biasanya akan lebih adaptif otomatis gitu. Salah satu contohnya gitu ya, biasanya kalau udah seperti itu kan otomatis kan pasokan oksigen dalam otak kita ini kan otomatis sudah menjadi lebih stabil atau lebih normal ya Mbak Galuh ya. Otomatis juga kinerja dari otak kita sendiri itu pun akhirnya eh, apa namanya kembali seperti itu. Nah, ketika kinerja otak kita kembali, otomatis kita juga mampu untuk mencari coping strategi apa nih yang bisa kita gunakan untuk melalui fase-fase stres atau kondisi yang membuat kita stres itu sendiri seperti itu. Jadi satu kunci pentingnya yaitu berikan waktu untuk diri dengan cara relaksasi. Ambil nafas, tarik, keluarkan. Begitu terus-menerus hingga akhirnya membuat teman-teman ini lebih tenang kayak gitu. Ini juga saya gunakan sebenarnya Mbak Galuh. Dan ini juga sebenarnya dari tesis ya, penelitian saya juga ternyata jadi teman-teman yang tadi saya ceritakan sebenarnya tesis saya ini terkait dengan pasien PJK, komorbid depresi yang biasanya ketika udah depresi ini ya otomatis dulunya sudah mengalami stres kronik seperti itu ya. Akhirnya prognosisnya pun dari penyakit jantungnya sendiri ini buruk gitu ya. Nah, ketika saya memberikan terapi relaksasi, ternyata yang meditasi ya. Saya menggunakan meditasi dan meditasi ini kan banyak ya teman-teman sebenarnya pilihannya gitu ya. Ada meditasi napas, meditasi duduk gitu ya, meditasi body scanning gitu ya. Dan yang paling kelihatan itu ya meditasi napas gitu ya. Meditasi napas ini ya sama dengan relaksasi itu sendiri gitu ya. Dan bahkan nggak cuma WHO, APA juga gitu ya, American Psychological Association itu juga selalu gitu ya mencanangkan bahwasanya salah satu cara kita untuk meregulasi stres itu ya dengan cara relaksasi gitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya melulu dari praktik, tapi memang ini juga sudah evidence based gitu ya. Jadi kasih waktu untuk diri kita memproses gitu ya. Seperti itu gitu. Oke, matur nuwun Mbak Ida. Ternyata dengan kita bermeditasi rutin itu sangat membantu kita untuk menjadi jauh lebih baik dan itu perlu ketelatenan ya Mbak Ida ya. Oke, Iya, heeh. baik selanjutnya ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir nih Mbak Ida dari Mbak Yuna. Permisi Mbak, mau izin bertanya, bagaimana bentuk perlindungan dan penyembuhan bagi korban dating violence, kekerasan seksual dalam pacaran yang sudah bertahun-tahun, yang dampaknya sangat membuat trauma, stres, depresi, merasa tidak pantas untuk siapapun. Kadang juga ada punya pikiran bunuh diri, sedangkan dating violence sendiri tidak punya payung hukum seperti KDRT. Ditambah stigma masyarakat kita terhadap mental health pun rendah. Terima kasih banyak. Monggo Mbak Ida. Iya, oke. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu ya gitu. Jadi sebenarnya juga WHO itu juga sudah mengeluarkan juga ya dan juga EPA gitu cara kita untuk mendapatkan penanganan gitu atau clinical pathway ya di mana ketika dalam problem ini itu kita masih mendapatkan kita masih bisa mendapatkan bantuan ini dari segi support system dari teman-teman kita gitu ya ataukah ini sudah masuk ke ranah profesional gitu. Nah, kalau untuk kasus satu ini gitu ya, berhubung sampai ada trauma juga gitu ya, otomatis saya akan lebih menyarankan tidak hanya support system, akan tetapi lebih ke profesional mental health gitu. Kenapa gitu ya? Karena ini sudah keterkaitannya antara mental health gitu ya atau mental disorder ini juga sangat sangat terkait gitu ya Mbak Galuh ya gitu. Karena itu tadi ya, biasanya kalau udah masuk depresi, lalu juga stres, trauma gitu ya. Itu seringkali gitu ya teman-teman tidak hanya membutuhkan bantuan dari orang-orang sekitar yang bisa membuat dia nyaman dan juga aman gitu, tapi juga orang-orang yang memang profesional yang dimana orang-orang ini akan lebih bisa mampu atau lebih bisa memahami gitu ya karaktermu seperti apa, lalu kondisimu ini sudah dalam tahap apakah masih dalam disfungsi atau mungkin sudah dalam ranah gangguan. Itu nanti akan dilihat gitu ya dari teman-teman psikolog atau psikiater ini sendiri gitu ya. Jadi untuk hal ini memang saya tidak
berani untuk memberikan banyak ini ya komentar ya Mbak Galuh, akan tetapi memang kalau sudah masuk apalagi ini bentuk kekerasan gitu ya, itu pasti saya akan langsung meminta teman-teman untuk coba untuk segera mencari pertolongan ke profesional mental health seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Ida. Semoga menjawab ya Mbak Yumna dan juga sebelumnya ada Kak Aulia Sandi. Terima kasih banyak, semoga menjawab dan kita juga perlu mengenali kapan kita perlu ke profesional, dan kita perlu ke profesional tidak harus menunggu kita merasa tidak berdaya dulu ya Mbak Ida ya. Heeh. Oh iya, kunci utamanya sebenarnya gimana sih gitu ya, ketika kita udah butuh benar-benar profesional mental health adalah yang pertama, lihat dulu seberapa besar disfungsinya kita gitu ya. Misalnya saja ya, yang awalnya kita bisa mengerjakan misal gitu ya, soal matematika gitu ya, misalnya gitu ya. Dalam satu hari ini 30 soal, kok tiba-tiba ini hanya 10 soal atau 5 soal. Berarti kan ada fungsi kinerja kita dalam bidang kognitif atau kinerja ini itu kan menurun gitu ya. Nah, otomatis itu yang pertama. Yang kedua adalah fungsi dalam hubungan sosial kita gitu. Misalnya saja penarikan diri atau keberminatan kita ini menurun terhadap hubungan sosial dengan orang sekitar. Misalnya kita lebih suka untuk kok kayaknya aku nggak pengen ketemu dengan orang lain, dan itu terus-menerus ya teman-teman. Nggak cuman dalam satu waktu. Kalau untuk dalam satu waktu bisa saja kita hanya membutuhkan recharge energi untuk diri kita gitu ya. Misalnya kita terutama gitu ya pada karakter-karakter yang introvert ya Mbak Galuh, biasanya lebih sering membutuhkan recharge energi yang lebih dibandingkan teman-teman yang ekstrovert, misalnya seperti itu gitu. Nah, kalau seperti itu masih normal gitu. Akan tetapi kalau sampai teman-teman ini ngerasa aku males ketemu orang gitu ya, bahkan sampai akhirnya tidak keluar kamar selama berhari-hari gitu ya. Nah, ini harus kita tandai gitu ya. Ah, ada apa nih sama kita kayak gitu. Berarti kita mungkin butuh bantuan dari profesional mental health itu sendiri gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Ida. Itu tadi ya Sobat Sehat, kita perlu mengenali kapan kita perlu ke profesional, ada beberapa langkah-langkahnya, dan yang paling penting adalah bagaimana kita self-awareness, kesadaran tentang diri sendiri. Wah, kita udah ngobrol banyak sekali dengan Mbak Ida, tak terasa sudah 1 jam berlalu nih Mbak Ida. Kita tadi sudah ngobrol banyak nih Sobat Sehat, mulai dari ternyata kita harus terbuka dengan orang, kita harus menjadi orang yang mau berinisiatif, untuk mau menghubungi duluan untuk kebaikan kita sendiri dan juga untuk orang lain juga. Dan juga kita perlu juga memperhatikan hal-hal kecil yang kita sangka itu sederhana, ternyata manfaatnya luar biasa ke dalam tubuh kita. Tadi ada tips dari Mbak Ida untuk tetap mengapresiasi hal-hal yang kita lakukan meskipun itu hal kecil. Dan juga tadi ada tips juga dari Mbak Ida untuk melakukan relaksasi ketika emosi kita sedang terguncang dan memberi waktu, dan untuk memutuskan setelah ini apa solusinya. Dan yang terakhir adalah tadi bagaimana kita mengenali kapan kita harus ke profesional. Nah, terakhir nih Mbak Ida, mungkin closing statement untuk teman-teman Sobat Raisa semua. Monggo Mbak Ida. Ya, oke. Satu hal yang harus kita pahami teman-teman, bahwasanya ketika kita butuh support system itu bukan berarti kita merupakan individu yang lemah ya. Tapi itu memang merupakan need atau kebutuhan kita. Karena kita merupakan individu yang biopsikososio spiritual, jadi kita membutuhkannya gitu. Ya, memang itu hal yang normal dan juga alami begitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Ida sudah berbagi, dan sayang sekali waktunya udah habis. Mungkin setelah ini pengen kali ya kita buat sesi curhat bareng Mbak Ida gitu. Terima kasih banyak Mbak Ida. Sepertinya kalau ada curhat nanti diminta inform konsen dulu ya. Dan nggak bisa ditayangkan di podcast ya Mbak Galuh. Okay. Aduh, terima kasih banyak Mbak Ida atas kesempatannya. Senang banget kami bisa ngobrol dengan Mbak Ida di bincang-bincang santai sore hari ini. Banyak sekali yang kita bisa dapatkan ya Sobat Sehat Raisa. Kalau perlu dicatat dan juga dilakukan. Karena yang kita bicarakan di sore hari ini adalah sangat aplikatif dan bisa kita terapkan saat ini juga. Terima kasih banyak sekali lagi kami aturkan untuk Mbak Ida. Sehat selalu untuk Mbak Ida.
Amin. Sampai jumpa lagi mungkin di lain kesempatan bersama Raisa Radio. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda, Sobat Sehat Raisa yang selalu senantiasa setia bersama dengan kami di Raisa Radio. Raisa Radio bisa Anda nikmati tidak hanya dalam Zoom, tapi juga Anda bisa mendownload aplikasinya di Play Store. Tulis aja Raisa Radio Indonesia Sehat. Dan Anda juga bisa mendengarkan kembali podcast-podcast dari Raisa Radio di Spotify Raisa Radio Indonesia Sehat. Baik, terima kasih banyak Mbak Ida dan juga terima kasih banyak Sobat Sehat Raisa. Saya Nigalu beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ida, sehat selalu Mbak Ida. Iya, terima kasih juga. Terima kasih juga untuk teman-teman dan Budia, Bu Siwi atas waktu dan kesempatannya. Dan juga Mbak Galuh yang sudah mau memoderatori. Menyapa mengganti gelap semalam, begitu dekat, begitu hangat. Kepada senja yang memadam, tenggelam dalam roda hingga yang tersurut, memandangi biru yang berganti jingga tanpa bertemu. Setenang jiwa di teduhnya dua insan yang sedang berpegang tangan. Setenang jiwa di sejuknya dua insan yang sedang menggenggam harap. Memandangi biru yang berganti jingga tanpa bertemu. Setenang jiwa di teduhnya dua insan yang sedang berpegang tangan. Setenang jiwa di sejuknya dua insan yang sedang menggenggam harap. Setenang jiwa di teduhnya dua insan yang sedang berpegang tangan. Setenang jiwa di sejuknya dua insan yang sedang